Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mempelajari bagaimana untuk belajar rebab Sunda. Nah, sebelum mempelajari rebab Sunda itu seperti apa, permainannya, tekniknya, organologinya, dan hal-hal lainnya, maka kita perlu dulu mengetahui tentang apa itu rebab. Nah, pada mata kuliah musik tradisi ini, bagi yang mengambil khususnya waditra gesek atau rebab, ya, harus mengetahui apa itu rebab. Jadi rebab itu bentuknya seperti ini, ya. Rebab itu bentuknya seperti ini. Nah, di sini terlihat bahwa rebab itu terdiri dari kawat, ya, kawat, terus ada membran, terus ada bagian yang berdiri pada membran itu yang berupa tupang sari, sisir, dempet dan ganjel, ya, serta ada pangeset, ya, atau penggesek. Nah, rebab adalah alat musik dari bagian karawitan Sunda, ya, yang dengan cara alat pembunyiannya itu dengan cara digesek. Jadi waditra ini merupakan waditra yang penggunaan penghasilan bunyinya itu dengan cara digesek. Nah, tentunya digesek saja tidak akan bernada, tidak akan ada aturan nada atau perpindahan nada kalau tidak ada tengkepan. Artinya alat musik gesek ini terdiri dari sumber bunyinya, yaitu sumber dari tengkepan, sedangkan caranya dengan cara digesek. Jadi alat gesek itu tidak bisa dipisahkan dari tekniknya digesek dan pencariannya dengan cara tengkep, pencarian nadanya itu, ya. Jadi alat rebab ini adalah merupakan karawitan, bagian dari alat musik karawitan gesek, ya, yang satu-satunya di gamelan, antara gamelan itu ada waditra gesek, ya, ini satu-satunya. Sedangkan waditra pada karawitan gamelan yang lain ada yang teknik cara pemukul, teknik cara pembunyiannya itu dipukul, ada yang ditepuk, ada yang ditiup, ada juga yang jadi ditiup, petik, ya, ada juga yang dipetik. Jadi ini rebab merupakan alat karawitan, khususnya karawitan Sunda, yang caranya dengan cara digesek. Nah, rebab ini merupakan alat waditra yang berfungsi untuk sebagai pembawa melodi. Jadi rebab ini fungsinya sebagai pembawa melodi, ya. Jadi kalau kendang itu pengatur tempo, pembawa ritmis, gitu, ya. Terus saron, bonang dan sebagainya itu adalah balungan yang gending, kerangka dari lagu. Nah, ini adalah pembawa melodi lagunya. Gitu. Jadi instrumen misalkan tidak pakai sinden atau tidak memakai juru vokal secara instrumental, nah ini berarti rebab itu adalah sebagai utamanya, gitu. Itu pada karawitan sajian karawitan Sunda khususnya. Nah, berikutnya apabila rebab itu disatukan pada sajian sekar gending, artinya sekar gending di sini ada sajian vokal, sekar itu vokal dan gending itu adalah instrumen. Nah, rebab punya fungsi tersendiri. Nah, rebab itu mempunyai fungsi ada 7, ya. Komplitnya itu ada 7 yang hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh saya sendiri pada S2. Jadi fungsi rebab itu ada 7, maaf. Ada 7. Yang pertama itu adalah mangkatan, yang kedua adalah merean, yang ketiga adalah nungguan, yang keempat adalah nganteur, yang kelima adalah marengan, yang keenam adalah mapaisan,
Yang ketujuh adalah muntutan gitu. Nah, masing-masing penjelasan itu akan saya jabarkan sebagai berikut. Yang pertama, mangkatan. Jadi rebab itu mempunyai posisi sebagai pemangkat atau yang mengawali. Biasanya pangkat itu sebagai tanda lagu apa yang mau dibawakan, seperti apa yang mau dibawakan gitu. Seperti contoh misalnya seperti ini ya. Nah, itu pangkat. Jadi kalau sudah seperti itu pangkatnya, nanti pemain gamelan yang lain sudah langsung bersiap dan sudah, oh ini berarti lagunya ini, oh berarti posisinya ini. Itu mereka sudah tahu gitu. Dan mbaknya si pengendang sudah tahu, oh temponya sedemikian rupa. Contoh misalkan ini, temponya seperti ini. Gitu ya. Ini dong ting ting dong ting tak dong dong tak ting tak. Nah, langsung kenang seperti itu. Itu untuk mangkatan. Berikutnya ada merean. Merean itu jadi memberikan aba-aba nada, surupan ataupun nada pertama dari lagu itu. Contoh misalkan lagu Bambung Hideng misalkan ya. Ngek 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 ngek, lalu disambarlah oleh juru sinden atau juru vokal setelah rebab. Ngek 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 ngek, bambung hideng, seperti itu. Itu untuk merean. Berikutnya yang ketiga adalah nungguan. Nungguan itu di sini ada kalanya kalau misalkan si lawan dari pengrebab itu adalah dalang atau lawan pengrebab itu adalah sinden, yang apalagi yang mahir atau si dalang atau sindennya itu yang mempunyai watak pribadi yang misalkan dia punya kreativitas yang tidak bisa ditebak oleh pengrebab itu. Artinya si pengrebab jangan berani-berani untuk mendahului gitu. Artinya si pengrebab harus nungguan, jadi menunggu gitu. Seperti misalkan seperti dari Kakawen, saunira tan pandang kasinunggi sabda Nah, di situ si pengrebab harus ngikutin seberapa temponya yang diinginkan oleh dalang misalkan. Jadi jangan duluan. Kalau misalkan rebab tahu watak dari dalang tersebut, misalkan watak dari dalang itu biasanya embatannya lambat. Nah, berarti si pengrebab jangan sampai istilahnya ngalas atau mendahului. Nah, di situ berarti fungsi rebab harus bisa nungguan. Seperti itu ya penjelasannya. Berikutnya ada nomor 4, ada nganter. Nganter. Di sini nganter itu dimaksud dengan proses mengikuti atau menegaskan melodi yang dibawakan oleh sinden, serta mengisi kekosongan dengan memberi senggol pada celah-celah antara melodi lagu yang kosong. Jadi di sini nganter itu artinya berbarengan. Ini misalkan sinden ya, melodi sinden, ini rebab. Ada kalanya seperti ini, tapi ada kalanya beda juga gitu ya. Jadi ngelilit. Nah, tapi jangan sampai terlalu oper gitu. Jadi di sini jika ada lolongkrang sinden yang melodi dasar bisa ngelilit, tapi bareng lagi gitu.
dengan tempo yang sama, ritmis yang sama. Seperti itu ya. Contoh misalkan es lilin mah ceuceung kan. Es lilin mah ceuceung. Ya itu ada lolongkrang ya, ada lolongkrang. Jadi di situ salah-salahnya rebab bisa lebih memaniskan gitu. Jadi ketika ada celah-celah kosong, rebab itu ada bermainnya gitu. Itu untuk fungsi rebab sebagai nganter. Nah berikutnya ada marengan ya. Marengan di sini adalah proses menyajikan melodi yang sama dengan sajian melodi pada saat yang bersamaan. Di sini adalah sinden ya, ataupun dalang misalkan gitu. Nah artinya harus sama persis gitu ya. Di sini artinya marengan itu menebalkan gitu, menebalkan melodi yang disampaikan oleh sinden atau alok misalkan, atau dalang misalkan, seperti itu. Jadi contohnya misalkan sama tadi misalkan saunira ya, misalkan pas kakawen saunira tan ana panjang jasinenggi sabda uninga ya sabda misalkan seperti itu ya untuk marengan. Dan yang keenam adalah mapaesan. Nah di sini mapaesan artinya proses memberi hiasan terhadap akhir ya, akhir setiap frase atau kalimat lagu ya. Di sini artinya gini, memberikan mapaesan, seperti contohnya misalkan hayu babarengan misalkan, hayu babarengan. Nah kalau misalkan tidak pakai mapaesan itu ya, mapaesan itu berarti babarengan. Nah tidak bakal beres, sehingga pakai mapaesan. Nah oleh rebab digituin ya, itu mapaesan. Nah berikutnya perbedaan mapaesan dengan yang teknik muntutan ya. Muntutan di sini adalah teknik fungsi yang untuk mengakhirkan, artinya menegaskan ya. Gitu. Nah kalau yang mapaesan itu ada ininya sebelum itu, sebelum yang terakhirnya, sebelum muntutannya. Nah kira-kira dari gedagnya gitu ya, dari gedagnya, dari ornamentasi vibranya itu. Nah itu mapaesan. Seperti misalkan gitu ya. Jadi mapaesan itu proses untuk sebelum ke akhir. Akhirnya kalau diakhirkan artinya muntutan oleh teknik tertentu. Nah di sini antara mapaesan dan muntutan itu tidak terlepas dari teknik-teknik dari tengkepan dan gesekan. Tentunya dari mangkatan, merean, nungguan, nganter, marengan, dan sampai ke akhir juga itu memang tidak terlepas dari teknik ornamentasi. Nah ornamentasi pada rebab itu akan dipelajari nanti di bagian yang ornamentasi itu sendiri. Jadi ketika rebab memainkan ornamentasi, artinya rebab diharuskan untuk membuat kreativitas dari senggol melodi dasar atau dari dasar notasi lagu yang dasarnya gitu. Jadi setelah pakai ornamentasi itu
suatu lagu dapat dirasakan terkesan indah, terkesan lebih lebih ber apa nuansa lain gitu. Itu yang dirasakan setelah penerapan ornamentasi. Nah, ornamentasi tidak terlepas dari dua teknik tentunya, baik teknik gesekan dan teknik tengkepan ya. Nah, dasar sebelum ke teknik ornamentasi itu yang harus dipelajari, yang harus dikuasai, yang harus diperhatikan, yang harus bisa dipraktekkan juga, yaitu cara menggesek. Nah, dalam cara menggesek itu sekurang-kurangnya ada 3 yang harus dipahami, 3 macam yang harus dipahami, 3 jenis gesekan. Yang pertama adalah gesekan panjang, ini ya gesekan panjang. Itu ada juga gesekan yang pendek. Ini yang panjang. Itu panjang, yang pendek. Itu pendek. Selanjutnya yang ketiga adalah gesekan yang patah-patah. Ya, patah-patah. Artinya gesekan patah-patah itu gesekan yang satu arah namun dipatah-patahkan. Seperti maju, 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 mundur. Maju, 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 mundur. Gitu ya. Begitupun dengan yang ke mundurnya. Mundur, 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 maju, seperti itu. Contoh misalkan tuh ya. Seperti itu. Gitu. Nah, itu yang patah-patah. Nah, teknik gesekan tidak terlepas dari 3 macam gesekan tersebut. Nah, selanjutnya nanti dalam teknik ornamentasi yang tidak terlepas dari teknik gesekan dan tengkepan itu akan diperjelas lagi tentang jenis-jenis ornamentasi dan teknik-teknik gesekan itu sendiri. Karena teknik gesekan terdiri dari 2 ya, yang lagi menjadi 2 lagi, artinya menjadi 4. Ada gesekan panjang kuat dan panjang lemah, dan ada juga gesekan pendek lemah dan pendek kuat ya. Jadi beda dengan gini, ini panjang lemah. Beda dengan yang panjang kuat. Itu. Terus yang pendek kuat. Nah, itu pendek kuat, terus ada pendek lemah. Nah, itu yang pendek lemah. Nah, itu macam-macam gesekan ya yang nantinya akan menghasilkan suatu perbedaan karakteristik
perbedaan antara pengerebab yang satu dengan yang kedua. Jadi perbedaan antara pengerebab yang satu, dua, dan yang lain sebagainya itu terlihat dari teknik gesekan. Yang paling kuat itu dari teknik gesekan dan teknik tengkepan ya. Bagaimana cara menengkep. Itu bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan, bisa diamati, bisa diteliti, bisa dikaji dari proses gesekan dan tengkepan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas tentang nama bagian-bagian dari organologi rebab. Nah, di sini saya sudah menyiapkan gambar ya, dan berupa keterangan-keterangannya. Nanti kita akan bahas bersama pada rebab yang bentuk nyatanya. Agar tidak lupa, nanti susunannya akan dijelaskan berdasarkan susunan-susunan berikut ini. Nah, mari kita lihat langsung ke sini rebabnya. Nah, yang pertama ada nomor 1 yaitu kuduping malati. Nah, kuduping malati itu adalah bagian yang paling atas di sini. Nah, ini yang dinamakan dengan kuduping malati. Akan tetapi kuduping malati yang seutuhnya yang dulu itu berbentuk seperti yang memang kuncup melati gitu. Akan tetapi ini berubah menjadi kujang karena ini rebab pribadi saya. Jadi di sini artinya pada masa sekarang rebab bentuknya, warnanya ataupun motif modelnya itu disesuaikan dengan selera dari si pemainnya. Nah, di sini anggap saja ini adalah kuduping malati ya. Berikutnya yang kedua adalah lingga. Lingga itu yang paling ujung ini. Yang paling ujung sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, ini. Itu lingga. Berikutnya yang ketiga ada pucuk. Nah, pucuk itu adalah bagian yang teratas ini, bagian ini ya. Jadi ini dinamakan dengan pucuk ya. Nah, berikutnya setelah pucuk ada purut. Nah, purut ini adalah yang ini, baik kanan atau yang kiri ya. Nah, sebelum rebab yang sekarang untuk menyetem itu ada di purut sini. Jadi ini purut gunanya untuk menyetem kawat ketika disurupkan atau dilaraskan atau disetemkan pada gamelan ataupun kacapi. Akan tetapi purut sekarang ini hanya sebagai hiasan. Nah, akhirnya purut itu berubah letaknya menjadi ke bawah di sini. Untuk model rebab seperti ini dibatok gitu. Ada juga model yang lain yaitu purutnya atau stemannya itu berada di bagian sini ya, bagian anggota kaki rebab. Nah, setelah itu ada irung-irungan. Irung-irungan itu yang sebelah sini, tempat menempelnya kawat, tempat menempelkannya kawat ya. Jadi paling ujung di sini, paling ujung kawat di situ adanya ya. Nah, itu disebut dengan irung-irungan. Berikutnya ada behenggereng ya. Behenggereng itu bagian sini, bagian pangkal atau bagian ujung dari tempat menempelnya irung-irungan, itu disebut dengan behenggereng gitu ya, behenggereng. Selanjutnya ada kupingan. Kupingan itu adalah yang ini, bagian dari purut yang paling besar ya, paling besar. Ini disebut dengan tadi kupingan. Nah, berikutnya ada nomor 8. Nomor 8 itu disebut dengan watang. Nah, watang itu adalah tempat menempelnya tangan untuk melakukan pencarian nada. Nah, watang itu dari sini ya sampai dengan sini disebut watang, atau bahasa Indonesianya batang gitu ya, watang kalau bahasa Sunda.
Berikutnya setelah watang ada kawat kuningan. Nah, rebab di sini yang digunakan adalah kawat kuningan ya. 2 kawat ya. 2 kawat itu terbuat dari kuningan. Berikutnya ada beti cariang. Beti cariang itu, nah ini bagian watang yang banyak bubutannya. Ini disebut dengan beti cariang. Selanjutnya ada, setelah beti cariang ada tumpang sari. Nah, tumpang sari itu ini ya, bentuknya seperti ini. Nah, dipergunakan di sini. Itu tumpang sari. Berikutnya ada sisir atau dempet. Nah, ini sisir atau dempet bisa terbuat dari tulang ya. Bisa terbuat dari tulang ataupun batok kelapa, ataupun juga ada yang menggunakan dari kayu ya. Itu sisir atau dempet. Berikutnya ada ganjel. Nah, ganjel itu ini ya. Jadi terbuat dari bahan yang empuk gitu ya. Di sini untuk meredam dari bunyi atau suara yang dihasilkan oleh rebab itu sendiri, agar suaranya tidak begitu mengeluarkan noise. Selanjutnya setelah ganjel ada tali rawit. Nah, ini tali rawit itu ya. Jadi tali rawit ini berfungsi untuk mengencangkan agar sisir, dempet, dan ganjel itu tidak ke bawah, gitu, tidak merosot ke bawah, akhirnya dikunci oleh tali rawit. Tuh. Setelah tali rawit ada wangkis. Nah, wangkis itu yang berwarna putih ini. Nah, wangkis ini terbuat dari selaput babat sapi atau babat kerbau ya. Nah, kebetulan ini bentuk yang modifikasi. Nah, kalau yang umum yang biasa seperti ini ya. Nah, ini yang babat yang sudah, atau wangkis yang sudah dicat terlebih dahulu. Berbeda dengan hanya dengan ini ya, wangkisnya belum dicat gitu. Ini terbuat dari selaput babat ya, sapi atau kerbau. Setelah itu, setelah wangkis ada bagal tepus. Bagal tepus itu adalah ini ya. Bagal tepus adalah bagian kaki yang paling atas, atau bagian penyambung antara kaki bawah dengan kaki atas, itu bagal tepus. Selanjutnya ada 17, ada suku palemahan ya. Nah, ini suku palemahan yang paling bawah, suku palemahan. Selanjutnya setelah suku palemahan ada cakil. Nomor 18 ada cakil. Cakil itu adalah ujung paling atas dari suku atau kaki. Jadi dari sini ya, cakil ini dinamakan cakil. Kalau bagal tepus itu antara yang tengahnya, antara penyambung dari kaki bawah dengan yang atas gitu. Selanjutnya batok. Nah, batok itu yang ini ya. Jadi tempat menempelnya tumpang sari, sisir, dempet, ganjel ya, itu dinamakan dengan batok. Nah, ini ya, batok itu ini. Nah, ini yang dinamakan dengan batok ya. Yang di dalamnya itu terdapat bobokan. Batok itu di dalamnya ada bobokan. Seperti ini bobokan. Jadi bobokannya itu berbeda-beda tergantung bentuk batok itu sendiri. Selanjutnya setelah ada batok ada pupurus ya, pupurus. Nah, pupurus itu adalah seperti ini. Jadi pupurus itu adalah
batang besi yang disambungkan dengan kaki dan batang. Jadi baga tepus itu adalah penyambung ya. Jadi penyambung ini dimasukkan ke sini, nanti masuk ke tembus ke kaki. Nah, jadi nanti bakal seperti ini menyatu. Setelah baga tepus setelah pupurus ada bujal. Nah, tentunya rebab itu dilengkapi dengan lubang di belakangnya, dilubangi atau dibolongi ya, agar suara yang dihasilkan bisa keluar. Tapi tidak perlu besar-besar lubangnya, jadi seperti ini ya, kecil gitu. Kebetulan ini ada batok yang sedang direnovasi ya, atau belum beres. Nah, selanjutnya ada bobokan. Nah, itu tadi di dalam batok itu ada bobokan ya. Jadi bobokannya itu seperti ini. Kalau yang untuk motif seperti ini, kalau yang ini beda lagi. Itu. Jadi batok itu dibobok ya dengan bobokan yang bentuk sedemikian rupa. Ada yang seperti bentuk huruf T, ada segitiga. Nah, ini seperti ini ya. Tetapi ini belum beres. Nah, jadi di dalamnya batok rebab Sunda itu punya bobokan tersendiri. Itu tentang bobokan. Berikutnya ada betilasu. Nah, betilasu itu adalah bagian watang ya, bagian watang yang paling lebar. Nah, di sini yang paling lebar itu adalah di sini ya. Nah, ini dinamakan dengan betilasu. Berikutnya ada 24, bagian 24 itu ada daga. Daga itu adalah ini ya, bagian tengah antara perut yang atas atau yang kanan dengan yang kiri. Nah, ini disebut dengan daga ya, daga. Berikutnya ada gelung. Nah, gelung itu adanya di pangeset. Nah, jadi kalau keutuhan ini dinamakan dengan pangeset. Nah, gelung ini dinamakan dengan gelung. Jadi gelung itu tempat menempelnya tangan ya. Jadi tangan memegang gelung ya di sini. Seperti itu. Nah, kalau keutuhan kesemuanya ini adalah dinamakan dengan pangeset. Tapi kalau misalkan hanya kayunya saja dari ujung sini sampai gelung sini, dinamakan dengan gandar atau rangkung. Gandar atau rangkung. Nah, berikutnya ada bulu ya, rambut ekor kuda. Nah, ini bisa terbuat dari ekor kuda atau terbuat dari nilon. Zaman sekarang nilon. Jadi kalau zaman dulu itu pakai ekor kuda karena ekor kuda dulu mungkin banyak, kalau sekarang sedikit. Jadi sekarang itu susah dicari, sehingga inisiatifnya memakai nilon. Nah, itu untuk pengenalan bagian dari nama-nama anggota rebab. Tengkepan itu artinya proses pencarian nada ya dengan cara ditengkep itu. Sedangkan untuk cara membunyikannya dengan cara digesek. Nah, kita lihat di sini. Di sini dijelaskan ya, judul besarnya tengkepan dasar pencarian. Nah, ini merupakan teknik dasar, hal yang harus diketahui, dipahami. Nah, rebab itu tengkepannya menggunakan tangan kiri. Nah, jarinya yang digunakan adalah jari telunjuk, jari tengah, jari manis, dan jari kelingking. Ya, di sini telunjuk bahasa Sundanya curug, jari tengah jajangkung, jari manis adalah jari ji, jari kelingking adalah cingir. Nah, proses dari tengkepan ini akan melahirkan laras-laras atau surupan-surupan yang lain. Ini ya, di sini di pampang ada 3 ya. Nah, di sini laras yang dijadikan sebagai patokan utama adalah salendro ya. Salendro itu sebagai nada mutlak. Tengkepan posisi nada mutlak pada rebab diambil dari laras salendro. Nah, di sini ada tugu
loloran, panelu, galimer, singgul. Kembali lagi ke tugu, loloran ya, panelu, galimer, singgul. Nah, tugu itu artinya 1, loloran itu artinya 2, panelu itu ada artinya 3, galimer itu artinya 4, singgul itu 5, dan seterusnya sama, berulang-ulang. Nah, dalam teknik penjarian rebab itu dibagi menjadi 3. Ada posisi atas, ada posisi tengah, dan ada posisi bawah. Posisi atas disebut dengan tilambara, posisi tengah disebut dengan nalendra, posisi bawah disebut dengan jaladara. Nah, itu posisi-posisi pada tengkepan posisi rebab. Ada atas, ada tengah, ada bawah. Nah, itu nada mutlaknya disimbolkan dengan tugu, loloran, panelu, galimer, singgul. Nah, berikutnya ke tengkepan laras salendro. Nah, di sini laras salendro sudah menjadi simbol 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tadi penamaannya tugu, loloran, panelu, galimer, singgul, dan tugu kembali. Di sini sudah angka. Nah, di sini posisinya tadi jarinya itu kan jari A, B, C, D ya, simbol jari yang tangan kirinya. Nah, di sini kita lihat posisinya ya, posisinya sedemikian rupa. Nanti dijelaskan melalui rebab yang asli. Nah, berubah menjadi posisi surupan dan laras yang lain. Kalau ini salendro ya, ini larasnya pelog. Nah, berbeda. Nah, itu. Nah, perbedaan itu bagaimana? Nah, ini harus paham dulu tentang titi laras. Maka oleh itu kita akan bahas titi laras melalui papan tulis ini. Dalam titi laras karawitan Sunda, yang menjadi patokan nada mutlak adalah laras salendro. Laras salendro disimbolkan nada-nadanya yaitu tugu disingkat T, loloran disingkat L, panelu disingkat P, galimer disingkat G, singgul disingkat S, dan kembali lagi ke tugu. Namun makin ke sana makin rendah. Nah, di sini T biasa ya, tidak pakai titik. Di sini T pakai titik. Artinya di sini rendah. Jadi titik atas dalam karawitan Sunda khususnya merupakan rendah. Kalau titik di bawah merupakan tinggi. Gitu. Nah, nada mutlak diambil dari nada salendro. Nah, kemudian berubahlah setelah memakai angka. Di sini jadi da, mi, na, ti, la, da, la, ti, na, mi, da. Gitu ya, itu salendro. Jadi posisinya sejajar. Da, mi, na, ti, la, da. Nah, kita pahami dari nada tugu atau 1 ke 2 itu dalam salendro disisipi oleh 2 nada ya, makanya di titik 2, pakai titik 2. Disisipi 2 titik lagi, artinya itu sebagai 2 nada sisipan. Ini juga sama dan seterusnya juga sama. Nah, itu merupakan nada mutlak. Nada mutlak. Nah, selanjutnya kita beralih pada nada relatif. Artinya nada relatif ini nada yang bisa dijadikan sebagai patokan untuk menjadi nada dasar. Gitu. Nada dasar mengacu pada nada mutlak gitu. Nah, di sini contoh nada relatif P disimbolkan di sini saya akan menerangkan laras pelog. Laras pelog, da sama dengan tugu. Artinya pelog da-nya itu sama dengan tugu. Da-nya itu sama dengan tugu. Nah, gambar penjelasan seperti ini. Da, jadi nomor 1 itu ya, da itu 1 disejajarkan dengan tugu. Disejajarkan dengan tugu. Nah, berikutnya keduanya itu di mana? Sebelahnya.
Nah, berarti ada di titik ini, titik pertama. Nah, berikutnya na itu berapa titik? Karena ini pelog ya, pelog. Berarti mi ke na itu titiknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka yang kelima itu adalah posisi nada ketiga. Jadi sudah ketemu ini 1, 2, 3. Demi na gitu. Nah, ya. Setelah itu selanjutnya mencari nada na untuk ke nada ti. Itu ada berapa titik? Ada 2 titik karena kita laras pelog ya, 2 titik. Jadi dari sini ya, da 1 ya, 2. 1, 2. Jadi 2 titik. Yang ketiganya nah itu nada 4 atau nada ti. Berikutnya untuk mencari nada la. Nah, karena kita larasnya laras pelog atau degung ya, nada 5-nya itu atau nada la-nya itu adalah sebelahnya. Jadi tinggal titik sebelahnya. Nah, di sini. Berikutnya setelah nada 5 kita mau cari lagi nada da. Nah, baru di situ 4 titik lagi. 1, 2, 3, 4 baru da. Gitu. Jadi dalam laras pelog itu atau degung itu yang berdekatan adalah nada 1 dan 2. Setelah itu nada 4 dan 5 atau ti dengan la. Sedangkan na itu berjauhan ya, berjauhan. Mi dengan na itu berjauhan, na dengan ti itu sedikit berjauhan, la dan ke da itu berjauhan. Jadi jarak yang sama itu mi na 4 titik, la da juga 4 titik. Yang 2 titik hanyalah na ke ti. Yang 1, 2, 4 dan 5 itu berdempet. Itu untuk penjelasan laras pelog. Berikutnya untuk laras madenda. Nah, madenda itu di sini kita ambil surupannya ti sama dengan tugu. Artinya madenda larasnya surupannya ti sama dengan tugu. Artinya ti diambil nada dasarnya sama dengan tugu. Nah, berarti kita simbolkan, bubuhkan nada angka di sini ti, angka nada ti. Nah, sejajar dengan tugu ya, sejajar dengan tugu. Nah, karena kita madenda, ti ke la itu adalah titiknya harus 2. Maka 1, 2. Nah, baru yang ketiganya itu ada la. Tila. Nah, setelah la itu titik kedanya berapa? 4. 1, 2, 3, 4. Baru yang kelima itu da. Nah, da ke mi itu berapa titik? Nah, berdempet ya. Tulis angka 2. Selanjutnya setelah mi diketahui, nah mi kena berapa titik? 4 titik. Berapa titik? 4 titik. Nah, 4 titik kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, baru ditulis. Itu ya. Setelah 3 ditulis, 4-nya di mana? Nah, kembali di tugu. Ya, kembali di tugu di sini. Itu. Jadi nada madenda itu ti la punya jarak 2 ya. Yang 4 jaraknya, yang 4 titiknya yaitu dari nada la ke da itu 4 titik, mi ke na 4 titik. Jadi beda dengan pelog atau degung ya. Dengan madenda itu beda. Jadi perbedaannya kalau dami itu sama kan, berdempetan, dami berdempetan, nati coba lihat perhatikan, nati itu berjauhan, berbeda dengan pelog. Tila juga berbeda. Nah, itu yang harus dipahami di sini. Jadi persamaan pelog atau degung dengan madenda itu perbedaannya dalam skema larasnya ya, posisi letaknya itu. Nah, itu untuk penjabaran dari penjelasan tentang bagaimana pencarian laras dan surupan. Nah, di sini ini ya penjelasannya seperti ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Nah, setelah kita mempelajari teori-teori tentang eh, bagaimana menemukan nada mutlak dengan nada relatif yang sudah dipelajari kita sebelumnya, maka kita langsung praktek ke bagaimana tengkepan pada rebab yang sebenarnya. Nah, pertama dalam menabuh rebab ya, kita harus bisa membedakan dan harus tahu bagaimana posisi seorang juru rebab itu seperti apa. Jadi pertama-tama ada beberapa macam posisi duduk bagi seorang pengrebab ya, yang harus diketahui oleh kita. Nah, pertama duduk sila ya, badan tegak gitu. Nah, ada pengrebab yang menyimpan rebabnya itu di sini. Nah, itu. Nah, tangan pengrebab itu tangannya seperti huruf P ya, seperti huruf P, tidak seperti ini ya, tapi ke bawah. Terus telapak tangan yang menjadi posisi tempelan ke watang itu adalah dari ujung sini sampai ujung sini ya. Apabila diketemukan atau ditekukan seperti ibarat jempol bertemu dengan jari tengah, jadi seperti ini posisinya, seperti ini tuh. Jadi salah kalau misalkan posisi jarinya seperti ini tangannya ya. Nah, seperti ini salah, ininya tidak nempel, nah berarti itu salah ya. Berbeda dengan biola atau berbeda dengan cara tengkepan dari rebab Jawa gitu. Jadi beda tengkepan rebab Sunda dengan Jawa dan biola itu berbeda ya. Jadi Sunda itu nempel ya, nempel seperti ini ya, seperti bertemu antara jempol dan jari tengah ya, seperti ini posisinya. Jadi hanya berpindah-pindah saja, bergeser-geser, tidak diangkat gini atau gini, tidak diangkat ketika pindah nada, jadi hanya digeser saja ya. Itu untuk penjelasan cara letak tangan kirinya. Nah, posisi badannya sila tegak gitu ya, seperti ini. Nah, seperti itu kalau pada posisi ini. Nah, untuk pemegangan pangeset seperti ini ya. Jadi tiga jari tengah itu ke bagian tengah gelung ya, ini sini. Sedangkan jari manis dan jari kelingking itu mengatur kerentangan dari yoga atau rambut pangeset itu ya. Nah, ini jari telunjuk berada di ujung sini, jari jempol di atas. Jadi ini untuk sistem memegang dari penggesek rebab ya, atau pengeset rebab ya. Jadi rangkungnya atau gelungnya kita pegang seperti ini. Ini tampak dari atas, tampak dari belakang seperti ini ya. Nah, berikutnya untuk menggeseknya itu jangan ke atas, jangan juga misalkan ke bawah, tapi lurus. Itu ya untuk memegang pengeset. Setelah itu masih dalam posisi sikap dari silanya pengrebab. Yang pertama seperti ini ya, silanya itu. Ada juga yang silanya itu si rebabnya berada pada posisi di sini, berada di sini, di depan di sini. Jadi cara bermainnya seperti ini.
posisi yang sila kedua. Berikutnya ada posisi sila yang artinya tangan kaki kirinya itu diangkat, ya, diangkat. Jadi seperti ini, tumpang kaki, ya. Nah, ini posisi yang paling sopan atau posisi yang paling enak, karena ketika ini ditarik badan kita itu tegak. Kita tidak perlu membutuhkan keris sebagai penyokong badan agar tegak seperti Nayaga Jawa, ya. Nayaga Jawa pakai keris di sini agar tegak. Nah, kalau ini tidak. Jadi di sini dengan sendirinya tegak. Jadi bisa seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi posisi yang tumpang kaki seperti ini. Berikutnya ada juga yang posisi tumpang kakinya itu tidak maksimal. Kalau ini dari atas ke bawah seperti ini, ya. Nah, ada juga yang ini ke sini. Nah, si kakinya seperti ini. Itu sedikit rada relax, ya. Nah, ini juga lumayan tegak, ya. Itu posisinya jadi seperti ini. Dan kita juga ini pengeset ketika istirahat, kita istirahat seperti ini. Tangan ini di kaki gitu, ya. Jadi bisa seperti ini. Santai gitu, seperti itu. Ini posisi yang keempat. Berikutnya ada posisi yang di tengah, ya. Yang di tengah. Nah, di sini. Mohon maaf, jadi kalau misalkan posisi tengah ini biasanya dipergunakan oleh pengerebab yang tidak bisa melihat atau tunanetra. Jadi di sini posisinya seperti ini. Jadi rebab itu berada di dalam, ya, berada di dalam. Ini gitu. Nah, seperti itu. Itu beberapa posisi yang ada ditemukan di masyarakat yang dilakukan oleh para juru rebab yang ada. Nah, di sini ada juga yang posisi kaki dari rebabnya itu ada yang di gini, ya, artinya tidak dijepit oleh kaki. Jadi hanya beralaskan misalkan handuk atau kain, ya, sehingga ini si pengerebab itu jadi rebab itu tidak goyang sama sekali, ya, karena ada bantuan dari handuk misalkan gitu atau kain di sini. Jadi rebab diam, tidak ada perubahan. Nah, itu ada juga yang dijepit, ya, pakai jempol. Ada yang dijepit pakai jempol, ya, di sini. Itu. Ada juga yang dijepit pakai jempol agar lebih leluasa untuk bermainnya, lebih cekat dan sebagainya. Itu, ya, ada kalanya seniman rebab seperti itu. Ada yang dijepit dan ada juga yang tidak. Nah, itu disesuaikan dengan kenyamanan si pengerebab itu sendiri atau disesuaikan dengan kebiasaan yang sering dilakukan oleh pengerebab itu sendiri. Nah, itu untuk posisi memegang rebab, ya, memegang rebab dan posisi duduk pengerebab seperti itu. Selanjutnya kita berlanjut pada bagaimana sistem penjarian pada laras salendro. Nah, laras salendro, ya, diambil dari nada mutlak, ya. Jadi tugu, loloran, panelu, galimer, singgul. Nah, ini pertama rebab itu disetem.
di setemnya itu berdasarkan disesuaikan dengan waditra atau alat pengiringnya. Alat pengiringnya di sini bisa merupakan seperangkat gamelan ataupun waditra kacapi. Nah, rebab itu disesuaikan dengan nada dasar laras apa dan surupan apa pada gamelan itu atau pada kacapi itu. Misalkan kita menggunakan gamelannya laras salendro, berarti rebab ini harus dilaras yaitu dengan nada da dan ti atau tu, gu, dan galimer. Nah, yang ini kawat yang pertama ya, yang paling kiri itu disebut dengan rara nangis. Kalau yang ini, yang kedua adalah jindra. Jadi kawat rara nangis ini disamakan dengan nada satu di nada salendro satu. Jadi tugu, nada tugu. Jadi dati daminati dati. Nah itu. Jadi di stemnya ke sana. Dati dan da dan ti ya. Dilarasnya ke da dan ti. Nah, setelah itu berikutnya kita lihat ke watang. Ke watang ini. Jadi dalam posisi rebab itu terdiri dari tiga posisi yang harus dipahami ya, yang intinya posisi itu terdiri dari posisi atas, posisi tengah, dan posisi bawah. Posisi atas disebut tilambara, posisi tengah disebut nalendra, posisi bawah disebut jaladara. Itu. Nah, dalam kawat ini sudah terdapat nada-nada, tetapi tinggal dicari di sebelah mana nada-nada itu. Nah, seperti itu ya. Jadi karena ini sudah merupakan nada dasar da, tati. Nah, sekarang kita belajar laras salendro pada posisi tilambara. Nah, tilambara. Jari yang digunakan adalah jari tangan kiri. Ini disimbolkan A, B, C, D. Diulangi, jari yang digunakan adalah tangan kiri, jari telunjuk simbolkan A, jari tengah simbolkan B, jari manis disimbolkan C, jari kelingking disimbolkan D. A, B, C, D. A, B, C, D. Nah, posisi pada tilambara atau posisi atas adalah ini. Itu. Kalau nada ini da ya, da disebut dengan ligar kalau digesek semua. Disebut ligar kalau digesek semua. Ya. Da gitu. Itu ya. Salendro, da dan ti kalau digesek bersamaan disebutnya dengan ligar. Nah, posisi atas mempunyai nada da ini tanpa ditengket. Selanjutnya ada la, ti, na, da, la, ti, na, da, la, ti, na. Nah, ini dimaksud dengan posisi tilambara, jadi posisi atas. Kalau misalkan masih kuat untuk bisa ke bawah, menggunakan jari kelingking dipersilakan. Jadi seperti ini. Kalau yang umumnya seperti ini, kalau tidak bisa tercapai, cukup sampai C saja. Itu posisi tilambara atau posisi atas. Kalau mau posisi ke bawah, nah nada bekas dari manis itu digantikan oleh telunjuk. Nah, ini sekarang kita pada posisi
yang tengah atau posisi nalendra. Tuh, posisi tengah ya. Ya. Kalau tidak bisa pakai kelingking, cukup sampai C saja. Nah, kalau mau pindah nanti bekas yang jari manis itu oleh jari telunjuk. Nah, ke bawahnya oleh jari kelingking. Seperti itu. Jadi susunnya seperti itu. Gitu ya. Kamu ke atas, kembali lagi oleh jari manis. Nah, kalau mau pindah ke atas lagi, bekas jari telunjuk oleh jari manis. Berikutnya nada yang ligar, tidak perlu ditekan. Kalau dibareng dengan T jadi ligar. Itu. Nah, itu untuk tengkepan penjelasan dari posisi atas, tengah, dan bawah, atau tilambara, nalendra, jaladara. Nah, kalau nada-nadanya bagaimana? Nada-nadanya jadi seperti ini. Ini kan da ya, da, ti, da, ti, da, ti, da, la, ti, na, da, la, ti, na, da, la, ti, na. Kalau masih bisa Latina mi. Kalau tidak bisa cukup sampai C saja. Kalau mau pindah sama, bekas dari jari telunjuk oleh jari manis. Namida, namida, da, 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 da. Damina, namida, na, tilada, dalatina. Nah, berikutnya kalau posisi ke bawah gimana? Ini kalau kita kesampaian nadalanya. Tapi kalau tidak, kita pindah. Ini pakai dengan jari telunjuk. Gitu. Nah, nada yang memakai jari kelingking sampai ke bawah itu adalah nada na. Namida, namida ya. Jadi dalatina. Nah, sini na, mi, da, dalatina, na, itu. Tuh. Nah, itu
untuk penjelasan pada laras salendro. Nah, berikutnya apabila laras salendro mau pengen pindah ke laras yang lain, misalkan laras pelogda tugu. Jadi seperti tadi yang ini ya, seperti ini penjelasannya seperti ini. Apabila laras salendro mau pindah ke laras pelogda tugu, da-nya tetap di sini, cuman mi-nya itu berubah. Da mi, da mi, da mi. Nah, ini bergeser ke sini ya. Da mi, na-nya tetap sama, sejajar dengan yang salendro. Da mi na, ti sama, ti-nya juga sejajar, artinya tumbuh. Da mi na ti la, ti, da mi na ti la, ti la, ti la, ti la. Nah, yang tadinya di sini pindah ke sini, bergeser ya. Jadi seperti ini. Da mi na, da mi na. Lihat, perhatikan yang bergeser itu cuman jari manis saja. Bergeser, berubah. Berbeda dengan ini. Nah, itu berikutnya ini kan da, udah ketemu da mina, terus ke sini pindah ya. Dari salendro kita mau pelogda tugu. Jadi yang berubah itu la-nya. Natila, 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 natila. Nah, la-nya ini yang berubah. Jadi yang tadinya sini. Nah, itu. Terus da. Sama. Jadi yang dirubah itu nada mi dan nada la. Sehingga jadi berubah seperti ini kalau dari salendro ke pelog. Penjariannya seperti ini. Ini dibuka. Kalau mau pindah, bekas yang jari manis, bekas jari manis. Kalau mau pindah, ke bawahnya itu jari kelingking. Dibalik. Mau pindah dari sini. Itu untuk laras pelogda tugu. Selanjutnya pada laras madenda. Bagaimana mencari laras madenda pada surupan ti tugu ya, yang sudah kita pelajari di bor ya, di papan tulis. Nah, kita belajar sekarang bagaimana tengkepan laras madenda pada surupan ti tugu. Ti tugu artinya ti-nya itu berada di tugu. Berarti artinya ti-nya itu berada pada da-nya salendro. Nah, ini ya, da salendro ini. Nah, perlu diingat
Kalau di laras madanda itu yang menjadi tumpuan utama itu bukan jari manis. Yang menjadi tumpuan utama di madanda itu bukan jari manis, tetapi jari tengah. Tetapi jari tengah. Lihat, perhatikan, salendro itu selalu bertumpu pada ini ya. Jari manis digantikan oleh jari telunjuk kalau mau ke bawah. Kalau mau ke atas jari manis lagi. Ini gitu ya. Nah, pada kesempatan ini yang menjadi tumpuan utama yaitu jari tengah. Jari tengah. Ini ya. Nah, diganti oleh jari tengah. Gitu. Nah, ini menjadi ti. Nada ti sama dengan tugu, berarti ini nada tugu ya, nada da salendro, tetapi pada posisi madana, jadi ini nadanya berubah jadi nada ti. Tila, tila. Kalau di salendro berarti ini namanya dami, 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 dami. Nah, kalau madana itu jadi tila. Tila, tila. Kalau inilah, ini ti, terus di bawahnya itu adalah na. Tila, tina, tila, tina, tila. Itu ya. Jadi ti selalu berhimpitan, berdekatan dengan nada na. Jadi ini ya. Nah, nada mi ini adalah salendro. Salendro di nada ti. Berhubung kita madana jadi ini. Jadi madana itu posisinya nadanya seperti ini. Ti, la, tina, tila, dami. Nah, ti kembali ya. Di salendro nada ti dibalik. Itu nada laras salendro, nada laras madanda, surupan ti tugu. Nah, sekarang penjariannya seperti apa? Nah, jadi posisi atasnya itu adalah itu ya, dinamida, dinamida, dinamida. Kalau tidak bisa cukup dina. Kalau tidak bisa atau belum bisa menggunakan kelingking, kalau mau pindah nanti, atau kalau tidak mau pindah seperti itu, kalau mau pindah, nah itu seperti itu. Terus posisi berikutnya midala, bisa juga pindah atau pindah gitu ya. Nah, bekas ini oleh dari cingir oleh telunjuk. Terus posisi ini kalau mau pindah ke bawah, nah itu ya. Nah,
itu ya. Jadi kalau di bagian bawah itu cukup di sini. Masih ada nada paling tinggi sebetulnya. Jadi itu ya. Jadi tina meda tina, gitu ya, seperti itu. Jadi kalau disusun dari atas, meda meda latina, meda latina, latina mi, latina mi, atau ke bawah latina mi da latina. Tuh. Dari bawah ke atas. Seperti itu. Nanti bisa dipelajari pada skema penjarian rebab yang ada di lampiran gambarnya ya. Itu untuk penjelasan dari tengkepan bagaimana mencari laras dan surupan pada posisi nada mutlak tengkepan yang diambil dari laras salendro ditumbuhkan dengan laras salendro. Itu contoh 3 untuk menjadi dasar pencarian nada relatifnya.